Pasukan Hamas terlibat baku tembak sengit dengan Israel di lingkungan Al-Zaitun sebelah timur kota Gaza. Dalam serangan tersebut, Hamas telah mempersiapkan jebakan khusus untuk tank-tank Israel yang melewati wilayah tersebut. Adapun jebakan itu berupa bom yang kapan saja bisa diledakkan melalui bawah terowongan. Hal itu tampak dalam unggahan Telegram milik Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas pada Kamis 14 Desember. Dalam video itu memperlihatkan saat Hamas memasang jebakan di bawah tanah. Kemudian saat sebuah tank masuk ke jebakan tersebut, remote pengendali bom itu pun langsung diaktifkan. Hal itu menyebabkan tank Zionis seketika meledak hebat. Saat didekati, tank itu pun sudah menjadi puing-puing dan bangkai tank sudah berserakan. Tampak pula pasukan Hamas yang mengumpulkan rompi-rompi perang milik pasukan Zionis. Militan Palestina itu juga memperlihatkan sisa-sisa senjata milik pasukan Israel. تفجير عبوة تلفزيونية، قوات خاصة وعبوة شواظ بآليات. بسم الله. Amerika Serikat kini kena imbas setelah mendukung Israel dalam berperang melawan Hamas. Amerika Serikat bahkan disebut semakin dikucilkan dunia hingga sekutu-sekutunya justru mendukung gencatan senjata. Dikutip dari tribunnews.com, banyak negara memutuskan mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang gencatan senjata di Gaza. Sekutu Amerika Serikat seperti Australia, Kanada, dan Jepang kini juga menyerukan gencatan senjata. Para sekutu itu memutuskan mengubah sikap lantaran jumlah warga sipil yang tewas di Gaza semakin banyak. Di samping itu muncul banyak aksi protes dari masyarakat perihal perang di Gaza. Rashid Khalidi, seorang guru besar kajian modern Arab di Universitas Columbia mengatakan hasil survei menunjukkan bahwa Amerika Serikat nyaris dikucilkan sepenuhnya. Ia juga menuturkan meski negara-negara barat sejalan dengan Israel, namun pendapat masyarakat di negara-negara itu berubah. Majelis Umum PBB pada hari Selasa 12 Desember mengesahkan resolusi yang diinisiasi oleh Mesir dan Mauritania tentang gencatan senjata di Gaza. Sebanyak 153 negara mendukung resolusi tersebut. Sementara itu, 10 negara termasuk Israel dan Amerika Serikat menolaknya. Kemudian ada 23 negara yang memilih abstain, satu diantaranya adalah Inggris. Di sisi lain, Majelis Umum PBB memutuskan menolak amandemen yang diprakarsai oleh Amerika Serikat yang berisi tentang kecaman terhadap tindakan Hamas. Badan PBB itu juga menolak amandemen yang diinisiasi oleh Austria tentang sandera Hamas dan kelompok lainnya. Pasukan Hamas mengumumkan telah menyergap 15 tentara Israel di jalur Gaza. Penyergapan dari jarak dekat itu pun membuat tentara Israel tak bisa berkutik. Alhasil 15 tentara itu pun tewas dan ada pula yang disandra oleh Hamas. Dikutip dari Anadolu, Hamas mengatakan sayap bersenjatanya Brigade Al-Qassam dan Jihad Islam Palestina terlibat dalam bentrokan dengan pasukan Israel itu dalam jarak dekat pada Rabu 13 Desember. Adapun bentrok jarak dekat itu dilakukan dengan penyergapan secara ketat. Dijelaskan Hamas bahwa serangan itu menyebabkan tentara Israel tewas dan terluka. Tentara-tentara itu pun akhirnya disandra oleh kedua militan Palestina itu. Setelah membunuh dan melukai belasan tentara, artileri Hamas dan Jihad Islam Palestina menghancurkan daerah tersebut dengan mortir berkaliber tinggi. Meski begitu, tidak dijelaskan di mana bentrok sengit itu terjadi. Terpisah, Hamas mengatakan bahwa pejuangnya juga menyerang tank Israel dengan peluru anti lapis baja di Khan Younis di jalur Gaza Selatan. Sebelumnya, tentara Israel juga mengatakan pada Rabu 13 Desember pagi, 10 tentaranya tewas dalam bentrokan dengan pejuang Palestina di jalur Gaza Utara. Namun untuk penyergapan dan penawanan 15 tentara itu, pasukan Israel belum memberikan keterangannya.
Pasukan Hamas kembali melancarkan serangan ke kota-kota milik Israel. Pada Rabu 13 Desember, 6 roket ditembakkan Hamas menuju kota Asdod. Roket-roket itu pun dicegat, namun pecahan roket tersebut justru menghantam supermarket. Dikutip dari The Times of Israel, pasukan Zionis mengonfirmasi bahwa 6 roket yang ditembakkan dari Gaza ke arah Asdod telah dicegat. Namun, pecahan besar dari roket itu justru menghantam supermarket di kota itu sampai hancur. Dalam video yang beredar di media sosial memperlihatkan kerusakan yang terjadi di sebuah supermarket karena pecahan roket tersebut. Beberapa makanan pun berserakan dan tampak atap supermarket juga rusak. Sementara itu, Brigade Al-Qassam sebelumnya mengatakan bahwa pasukannya meluncurkan rentetan roket ke arah kota di Israel Selatan. Hal itu dilakukan sebagai tanggapan atas penargetan warga sipil Palestina. Selain itu, layanan ambulans Magen David Adom mengonfirmasi bahwa supermarket itu telah diserang. Serangan itu pun menyebabkan sirena di Asdod pun seketika berbunyi. Imbas serangan itu, seorang perempuan menderita kecemasan akut sedang dirawat. Selain itu, belum ada laporan mengenai korban jiwa dalam serangan terbaru ini. Video wawancara Duta Besar Israel untuk Inggris, Zipi Hotoveli dengan sebuah media Sky News menjadi sorotan di media sosial. Sebab sang dubes naik pitam saat ditanya terkait Palestina dan solusi dua negara. Ia juga memarahi presenter dari media Inggris tersebut. Dikutip dari Sky News, Hotoveli menegaskan bahwa negaranya tidak akan menerima solusi dua negara ketika perang di Gaza berakhir. Solusi dua negara merupakan resolusi konflik Israel dan Palestina yang selama ini didukung komunitas internasional. Dalam wawancara bersama presenter Sky News Mark Austin, suara Hotoveli semakin meninggi saat ditanya soal upaya damai. Mark mempertanyakan terkait dengan warga Palestina yang hidup di negara mereka sendiri. Hotoveli menyinggung soal serangan 7 Oktober. Belum selesai sang dubes menyelesaikan pernyataannya, Mark sudah mendesak Hotoveli soal pandangan Israel jika Palestina berdiri sebagai sebuah negara merdeka. Dengan tegas dan nada meninggi, sang dubes menolak hal tersebut. Hotoveli pun menegaskan bahwa alasannya tidak ada perdamaian karena Palestina sendiri tidak ingin berdiri sebagai sebuah negara di sebelah Israel. Mark kembali mencecar Hotoveli dengan bertanya terkait solusi dua negara yang sudah mati. Hotoveli langsung mengamuk dan menuding Mark terlalu terobsesi dengan rencana yang menurutnya menciptakan gerakan radikal dan ekstremis. Video yang diunggah di akun X Sky News itu pun menuai banyak komentar dari warganet. Israel kembali menelan kekalahan seusai disergap Hamas di Sujaya, Gaza pada Rabu 13 Desember. Imbas serangan itu, 10 tentara elit Israel pun terbantai. Media Israel pun menggambarkan kengerian itu sebagai malapetaka Sujaya. Hal itu disampaikan oleh surat kabar Marif pada Rabu 13 Desember. Dalam surat kabar itu memuat informasi terkait militer Israel yang mengumumkan 9 nama tentara elit Brigade Golani yang tewas. Tak berselang lama, militer Israel memperbarui jumlah korban tewas menjadi 10 orang. Selain itu, surat kabar tersebut juga menjelaskan bahwa para tentara elit tewas dalam penyergapan tersebut telah direncanakan dengan baik oleh Hamas di lingkungan Sujaya. Hal yang disebut sebagai malapetaka Sujaya itu dimulai saat pasukan Israel bentrok dengan Hamas. Dalam kesempatan itu terdapat sebuah alat peledak yang diledakkan tepat di hadapan pasukan Israel dan menyebabkan korban jiwa. Selain itu, surat kabar Yediot Ahronot juga menggambarkan insiden di lingkungan Sujaya sangat berbahaya. Menurut laporan tersebut, insiden mematikan itu berlangsung lebih dari 2,5 jam. Korban jiwa itu pun menambah jumlah korban tewas tentara Israel dalam serangan darat sejak akhir Oktober menjadi 115 orang. Hamas mengatakan meningkatnya jumlah tentara Israel yang terbunuh di Gaza menegaskan besarnya kerugian dan kegagalan para pemimpin dan militer Israel. Penilaian intelijen Amerika Serikat dari kantor Direktur Intelijen Nasional menyebut 40 hingga 45% amunisi yang dipakai Israel di Gaza melesat dan tak terarah. Hal itu pun menimbulkan kerugian besar di pihak Israel karena perang darat di Gaza disebut menelan biaya besar. Dikutip dari Al-Mayadin, 40 hingga 45% dari 29.000 amunisi yang gagal itu merupakan serangan udara ke darat, sedangkan sisinya berpemandu secara presisi. Diketahui sejak perang pecah pada 7 Oktober, Israel kerap menyerang Gaza melalui udara. Serangan tanpa henti selalu dilancarkan Israel hingga menelan ribuan nyawa di Gaza.
Sementara itu, The Wall Street Journal menyebut bahwa invasi darat Israel ke Gaza tidak berjalan baik. Padahal dijelaskan perang tersebut menelan biaya yang mahal. Menurut militer Israel, sejak melancarkan perang darat, 115 tentara dan perwira telah tewas. Kemudian sekira 600 lainnya terluka di Gaza. Jumlah korban itu disebut paling tertinggi yang pernah diderita tentara Israel dalam perang sebelumnya melawan Hamas di Gaza. Sementara itu, Financial Times melaporkan bahwa Biden secara terang-terangan dan terbuka menyatakan kekhawatirannya. Ia menyebut bahwa hal ini merugikan Israel dari dukungan internasionalnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.